إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan khutbah kali ini, kami mewasiatkan kepada diri kami pribadi dan kepada hadirin sekalian agar bertakwa kepada Allah dan meningkatkan keimanan kepada Allah, karena takwa dan iman adalah bekal terbaik bagi seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-23 sampai ke-27, Allah bercerita tentang Nabi Musa alaihi salam yang pada saat beliau keluar dari Mesir, pada saat beliau berkelahi sampai membuat salah seorang dari orang di Mesir wafat dan meninggal dunia. Beliau keluar dalam keadaan ketakutan, tidak membawa bekal apa-apa, dan beliau keluar dalam keadaan lapar serta dalam keadaan tidak memiliki sesuatu apapun. Namun ketika sampai di Madian, pada saat sampai di sebuah tempat pengambilan air, Allah takdirkan Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan dua orang wanita. Lalu Nabi Musa alaihi salam bertanya tentang apa yang diinginkan oleh kedua wanita tersebut. Kenapa mereka menjauh dari tempat pengambilan air? Maka kemudian kedua wanita tersebut menjawab, qalata la nasqi hatta yusdira ar-ri'a'u wa abuna syekhun kabir. Sesungguhnya kami tidak akan mendekat ke tempat pengambilan air tersebut sampai seluruh orang yang mengambil air untuk menggembala ternaknya pergi dari tempat tersebut. Barulah kemudian kami mendekat. Tentunya agar tidak tercampur antara wanita dan para laki-laki yang mengambil air di tempat tersebut. Dan kedua wanita tersebut menjelaskan, wa abuna syekhun kabir, karena ayah kami berdua adalah orang yang sudah tua sehingga tidak bisa mengambil air. Maka kemudian Nabi Musa alaihissalam dijelaskan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24, fasaqalahuma. Nabi Musa alaihissalam berbuat baik dengan mengambilkan air untuk kedua wanita tersebut. Summa tawalla ila dhilli. Lalu kemudian setelah selesai mengambilkan air untuk kedua wanita tersebut, bahkan tanpa dimintai pertolongan, bahkan tanpa dijanjikan balasan dan imbalan, Nabi Musa alaihissalam membantu mereka berdua lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Musa alaihissalam di tengah kelaparan yang beliau rasakan, di tengah ketiadaan bekal yang saat itu beliau rasakan, beliau berteduh. Lalu kemudian beliau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabb, ya Allah, sesungguhnya hambamu ini sangat memerlukan kepada seluruh kebaikan yang engkau miliki, dan turunkanlah kebaikan untuk hambamu. Ini diantara makna doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan keluar dari kota Mesir, ketakutan, kelaparan, tidak memiliki keluarga, dan tidak memiliki pekerjaan. Dan betapa banyak di antara kita yang saat ini merasakan hal yang sama. Dalam keadaan terdesak, dalam keadaan lapar, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki keluarga, bahkan tidak memiliki seorang pun yang bisa diharapkan. Ini serupa dengan keadaan Nabiullah Musa pada saat itu. Lalu kemudian setelah Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa tersebut, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir.
Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu ini fakir, memerlukan kepada kebaikan-kebaikan yang berasal dari Engkau. Dengan penuh kerendahan hati Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah dengan doa ini. Dalam keadaan sangat terdesak, dalam keadaan tidak tahu lagi minta tolong kepada siapa. Maka kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam ayat yang ke-25, faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Lalu kemudian salah seorang wanita yang ditolong oleh Nabi Musa alaihissalam tadi datang kepada Nabi Musa berjalan dengan penuh malu. Dia mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya ayah kami memanggilmu untuk memberikan balasan terhadap apa yang telah engkau lakukan kepada kami. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam datang kepada ayah dari kedua perempuan tersebut. Di ayat yang ke-26 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, qalat ihdahuma ya abati ista'jiru inna khayra man ista'jartal qawiyul amin. Salah seorang di antara kedua wanita yang ditolong Nabi Musa alaihissalam tadi mengatakan, wahai ayahandaku, jadikanlah ia karyawanmu, jadikanlah ia pegawaimu, karena sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita sewa tenaganya adalah orang yang kuat tenaganya dan orang yang amanah. Lalu kemudian di ayat yang ke-27 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ternyata ayah dari kedua wanita tadi mengatakan, qala inni uridu an unkihaka ihda banatayya hatain. Sesungguhnya aku hendak menikahkan kepada engkau, wahai Musa, salah seorang di antara kedua putriku ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara pelajaran yang paling berharga dari kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran ini, dalam surat Al-Qasas, ayat yang ke-24 sampai ke-27 ini, bahwa yang pertama, seseorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kefakiran, terkhusus dengan doa tadi, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu kemudian dia berbuat baik kepada orang lain, maka seluruh hajat-hajatnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihi salam keluar dalam keadaan lapar, tidak memiliki sepotong roti pun, tidak memiliki sedikit pun makanan. Ketika membantu kedua wanita tadi, lalu kemudian berdoa kepada Allah, lalu datanglah pertolongan Allah yang pertama. Ia dipanggil dan diberikan ganjaran atas apa yang telah ia lakukan. Meskipun sedikit pun ia tidak pernah berharap terhadap ganjaran tersebut. Yang kedua, dia keluar dari kota Mesir dalam keadaan tidak memiliki pekerjaan apapun. Ketika dia membantu dengan tulus, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan pekerjaan untuk Nabi Musa alaihissalam. Ia bekerja kepada ayah dari kedua orang wanita tadi. Nabi Musa alaihissalam keluar dari kota Mesir tanpa ada seorang keluarga sekalipun. Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Nabiullah Musa dengan membukakan hati ayah dari kedua wanita tadi untuk menikahkan salah satu di antara kedua putrinya. Maka bagi siapa saja yang hari ini mungkin kehidupannya sempit, yang hari ini mungkin sulit bahkan untuk makan satu hari, yang bahkan mungkin jangankan untuk menikah, mungkin untuk dia datang ke tempat keluarganya saja dia tidak mampu, dia malu. Jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah jadi orang yang tulus. Bantulah orang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar seorang hamba dengan doa-doanya dan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya secara tulus, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh jalan keluar dari masalah Nabi Musa alaihissalam dengan beliau membantu orang lain, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik dengan tulus dan tidak mengharapkan ganjaran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim.